saya akan menyampaikan tentang hardware komputer. Hardware adalah semua bagian fisik dari komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau yang disebut dengan software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dan yang menyelesaikan tugasnya. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalisasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Di sini terdapat pengenalan hardware komputer secara ringkas. Maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu 1. Perangkat keras atau unit pemrosesan sentral atau Central Processing Units atau CPU. Perangkat keras prosesor. Yang kedua ada perangkat keras memori ROM dan RAM. Dan yang ketiga ada perangkat keras input atau output. Yang pertama terdapat ada prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah oleh prosesor itu. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Produsen prosesor komputer yang paling besar pada saat ini yaitu Intel atau AMD. AMD adalah Advanced Micro Device. Contoh dari prosesor buatan Intel adalah 1. 386, yang kedua 486DX2, 486DX4, yang ketiga ada Pentium 75, Pentium 100, Pentium 133, Pentium 233 MMX. Yang keempat ada Pentium Pro 200. Dan yang kelima ada Pentium 2 350, Pentium 2 450 dan sebagainya. Berikut ada contoh dari buatan AMD, yaitu yang pertama ada AMD K5 200, AMD K6 233, AMD Athlon, yang keempat ada AMD Duron, yang kelima ada AMD Opteron. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuit yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard bisa dibedakan menjadi dua, yaitu model desktop atau monitor diletakkan di atas CPU dan model lower atau monitor diletakkan di samping CPU. Sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu ATX atau Advanced Technology, diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984, dan non-ATX. Selanjutnya dari motherboard adalah perbedaan dari motherboard ATX dan non-ATX adalah pada MBATX, konektor input atau output seperti mouse, keyboard, printer, USB, dan sebagainya direkatkan jadi satu pada MB. Sedangkan pada MB non-ATX, konektor input atau outputnya merupakan modul terpisah yang dipasangkan pada slot-slot yang tersedia di MB. Pembahasan yang ketiga adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama pada sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor.
Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. RAM dibedakan atas dua jenis yang paling banyak dipakai, yaitu SDRAM dan RDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, sedangkan RDRAM singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan data jangka pendek, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC. Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawanan dengan memori baca saja, read-only memory ROM. RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Berikutnya kita akan membahas tentang Video Graphic Array Card atau VGA Card. VGA Card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya, komponen ini memiliki nama asli Graphic Adapter. Namun, karena perkembangan standar baku yang dikembangkan oleh IBM, yaitu standar VGA, maka komponen ini lebih dikenal dengan VGA Card. Produsen VGA Card sendiri ada banyak sekali. Di antaranya ada Asus, Gigabyte, MSI, dan sebagainya. Namun, hanya ada dua jenis chipset yang banyak digunakan pada VGA Card, yaitu chipset buatan NVIDIA atau NVIDIA GeForce dan ATI atau ATI Radeon. VGA Card berada di pasaran berdasarkan kapasitas memori internal yang ada pada VGA Card tersebut, mulai dari 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Kapasitas ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi grafik adapter ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hard disk drive. Pengertian dari hard disk drive adalah hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakan, yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment atau yang dikenal dengan IDE, Integrated Drive Electronic, dan SCSI atau Small Computer System Interface. Adapun jenis-jenis dari hard disk, pada PC, hard disk yang digunakan biasanya dari jenis IDE, sedangkan pada server biasa digunakan sejenis SCSI. Hard disk SCSI memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan IDE. Namun, perkembangan teknologi membuat hard disk jenis IDE semakin cepat yang mendekati kecepatan hard disk SCSI. Adapun kapasitas dari hard disk. Hard disk dijual berdasarkan kapasitas dan kecepatan rotasi yang ada. Semakin cepat putaran sebuah hard disk, semakin cepat data yang dapat ditransfernya. Kapasitas hard disk yang beredar di pasaran mulai dari 800 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 20 GB, 30 GB, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Pada awalnya FDD muncul dengan ukuran yang paling besar, yaitu 5,25, mengikuti ukuran disket pada saat itu sedang beredar. Namun saat ini yang masih bertahan adalah FDD yang berukuran 3,5. Untuk pasar Indonesia banyak beredar FDD dan merek Panasonic. Pembahasan selanjutnya ada CD-ROM drive dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM atau read-only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja.
Namun, akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD, sehingga muncul yang disebut dengan CD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW dan DVD-RW drive selain dapat membaca atau read multimedia, CD drive dan DVD juga mampu menulis write data ke dalam media tersebut. Drive ini dibedakan berdasarkan kecepatan baca dan tulisnya. Untuk kecepatan baca, banyak dikenal 12x, 24x, 32x, 52x, sedangkan kecepatan tulis baru 16x. Selanjutnya terdapat network adapter. Network adapter bisa disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card atau LAN atau Local Area Network Card dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Network adapter dikelompokkan menurut kecepatan transfer datanya, mulai dari 10 bps atau bit per second dan 1000 bps. Yang memiliki kecepatan 10 bps biasa disebut dengan Ethernet, dan 100 bps disebut Fast Ethernet, dan 1000 bps disebut Gigabit Ethernet. Ada pula network adapter yang mampu bekerja dalam 3 speed sekaligus. Adapter ini biasa disebut dengan combo adapter. Selanjutnya ada sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Yang kedua ada power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen dengan bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. UPS ini sangat berguna bagi penggunaan komputer, karena komputer di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. Yang ketiga ada keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard membuat tombol-tombol penting, di antaranya 1. Tombol penulisan huruf. 2. Tombol enter untuk mengeksekusi sebuah action. Yang ketiga, tombol X atau escape untuk membatalkan sebuah action. Tombol yang keempat adalah tombol fungsi khusus, yaitu F1 sampai dengan F12. Dan yang kelima, tombol penulisan angka. Yang keenam ada tombol kontrol sistem operasi atau tombol Windows, tombol right klik menu. Ada bagian dari mouse. Alat ini mempunyai bola yang menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Klik kiri untuk mengeksekusi sebuah poin yang ditunjukkan oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjukkan oleh pointer. Saat ini berkembang mouse yang tidak menggunakan bola untuk menggerakkan pointer, tetapi menggunakan teknologi optik yang berwujud infrared. Yang kedua terdapat scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang ketiga ada monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang kita proses di PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan 2 jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor dengan menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube, dan monitor yang menggunakan LCD atau liquid crystal display. Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri dari 1. Penyiapan motherboard, 2. Pemasangan prosesor, 3. Memasang heatsink, 4. Memasang modul memori, 5. Memasang motherboard pada casing, yang ke-6. Memasang power supply, ke-7. Memasang kabel motherboard pada casing, yang ke-8. Memasang drive,
Yang ke-9 memasang card adapter, dan yang ke-10 penyelesaian akhir. Yang ke-4 ada barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak semua terdapat dalam PC. Materi selanjutnya yaitu proses pada perakitan komputer. Pertama, kita harus penyiapan pada motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier dan tegangan masukan untuk motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak dari prosesor. Yang kedua, kita harus memasang prosesor. Cara untuk memasang prosesor yaitu: 1. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Yang kedua, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. Yang ketiga, ada tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Keempat, masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dan soket. Yang kelima, turunkan kembali tuas pengunci. Proses yang ketiga yaitu memasang heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kotak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Yang proses kelima ada memasang modul memori. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi bawah dan pada modul. Yang kelima ada memasang motherboard pada casing. Step yang pertama dan kedua, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Step yang kedua, pasang dudukan logam atau plastik ada pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai dengan pada motherboard. Step yang ketiga ada tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skru pengunci pada setiap dudukan logam. Step yang keempat ada pakai 1-0 atau 1-0 shell pada motherboard jika ada. Yang kelima ada pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skru. Proses selanjutnya ada memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. 1. Memasukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah skru pengunci. Yang kedua, hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Yang ketujuh ada memasang kabel motherboard pada casing. Step yang pertama, setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel 1-0 pada motherboard dan panel dengan casing. Yang kedua ada pasang kabel data untuk floppy drive dan konektor pengontrol floppy di motherboard. Step yang ketiga, pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE, primary dan secondary pada motherboard. Yang keempat, untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan pada posisi pin 1 untuk memasang. Step yang kelima ada pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasukkan port tambahan jenis non-slot. Buka skru pengunci pelet tertutup lubang port, lalu masukkan port
ke konektor yang ingin dipasangkan dan pasang skrup kembali. Step yang keenam, bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka card konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Step yang ketujuh, hubungkan kabel konektor dan switch di panel depan casing, LED, speaker, internal, dan port yang terpasang di depan casing. Bila ada ke motherboard, periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Dan memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, atau DVD adalah sebagai berikut. Pertama, copot pelet penutup by drive atau ruang untuk drive pada casing. Yang kedua, masukkan drive dari depan by dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper atau sebagai master untuk atau slave pada drive. Yang ketiga, sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. Yang keempat, hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard atau konektor primary dipakai lebih dahulu. Yang kelima, ada ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Yang keenam, bila kabel IDE terhubung ke dua drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Yang ketujuh, konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Yang kedelapan, floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Yang kesembilan, sambungkan kabel power satu daya ke masing-masing drive. Yang kesembilan, ada memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter adalah pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik, tekan card hingga konektor dapat masuk pada slot ekspandasi pada motherboard. Yang kedua, pasang skrup penahan card ke casing. Yang ketiga, hubungan kembali kabel internal pada card bila ada. Sekarang terdapat penyelesaian akhir. Yang pertama, pasang penutup casing dengan menggeser. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Yang ketiga, pasang konektor monitor ke port video card. Yang keempat, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Yang kelima, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port atau port serial tergantung jenis mouse. Yang keenam, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual adapter untuk memastikan lokasi port. Yang selanjutnya ada pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara speaker. Yang kedua, program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teraturan sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi pada program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk memasukkan ke program setup BIOS. Periksa semua hasil deteksi hardware dari program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Yang selanjutnya ada simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Yang keenam ada setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan diskette atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Demikian hasil presentasi dari saya mengenai hardware komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapannya yang terlalu cepat. Terima kasih.